bergembira nggak? Iya, tentunya semua bergembira. Sudah siap untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun secara online, tetap semua semangat di dalam Tuhan. Oke adik-adik, untuk mendakwa sukacita kita pada pagi hari ini, semua Tantos undang untuk bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kalau kau senang hati, musik. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati, bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang apa? Amin. Nah, sudah sukacita semua kan? Sudah bergembira karena kita sudah memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang mari kita sapa Tuhan Yesus lewat doa pembukaan. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Engkau telah menjaga dan memelihara kami, dan ketika kami membuka mata kami di pagi yang cerah ini, kami masih bisa melihat mentari, kami masih bisa melihat orang-orang yang kami kasihi ada di sekeliling kami. Kami masih bisa menghirup udara segar dengan gratis. Itu semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, layaklah kami mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami pada saat ini akan mengikuti ibadah anak. Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami boleh memuji Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kami. Berkati kami Bapa. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, akan kami mulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan menjaga, menyertai kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan,
selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Tante Enda. Untuk Tante Enda, kami persilakan. Semangat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita mulai firman Tuhan minggu ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita menjaga sikap kita yang baik ya kepada Tuhan untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hingga hari ini. Tuhan, terima kasih atas kesehatan, kegembiraan yang telah Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami Tuhan, biarkanlah firman-Mu menjadi penuntun langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus di bumi dan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tema firman minggu ini adalah awas, waspada berita palsu atau yang disebut dengan hoax. Apa itu hoax? Hoax adalah berita yang belum tentu kebenarannya. Sebelum kita mulai firman Tuhan ini, mari kita buka dulu kitab kita di kitab Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 8. Kitab Markus 13 ayat 1 sampai dengan 8. Kita baca sama-sama ya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid-muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Adik-adik, firman tadi mengatakan bahwa kita harus selalu berjaga-jaga. Ada ungkapan tentang sedia payung sebelum hujan. Apa artinya itu? Artinya kita harus berjaga-jaga sebelum hal yang buruk menimpa kita. Terus, apa kaitannya dengan kita sebagai seorang pelajar, sebagai anak-anak? Kita harus berjaga-jaga karena setelah dewasa kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita ya. Makanya sebagai seorang pelajar kita harus apa? Belajar sungguh-sungguh, mentaati peraturan, patuh terhadap orang tua ya, nurut sama mama dan papa. Karena kalau kita berjaga-jaga, pastilah kita juga akan mendapatkan hal yang baik ya. Oke. Ada cerita nih. Kakak Indah punya cerita. Suatu hari, ini bernama Rita. Bukan Rita Supermall ya. Suatu hari Rita diajak oleh ibu dan bapaknya, mama atau papa ya, ke rumah neneknya di desa
rumahnya jauh sekali. Neneknya rumahnya di desa yang sangat terpencil. Nah, karena di desa tidak ada penjual makanan, dan kita tidak boleh juga ya makan atau jajan sembarangan, apalagi di saat pandemi seperti ini, maka Rita memutuskan untuk membawa bekal makanan. Ya, ia membawa bekal makanan bermacam-macam agar kalau ia lapar di jalan, ia bisa memakannya. Singkat cerita, Rita bersama papa sudah berangkat nih. Sampai di pinggir desa, tiba-tiba Rita terasa lapar. Wah, lapar banget nih. Tapi tenang, jangan khawatir, gak perlu takut. Karena apa? Karena Rita sudah membawa bekal makanan. Lalu dibukanya makanan dan minuman itu. Nyam, nyam, nyam. Rita sudah kenyang. Rita tidak merasa lapar lagi karena dia sudah makan. Apa yang dilakukan Rita? Ya, Rita berjaga-jaga. Rita berjaga-jaga. Kalau apa? Kalau hal yang buruk menimpanya. Kalau dia lapar, dia sudah berjaga-jaga, dia sudah membawa makanan. Firman Tuhan mengatakan, kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada ya. Waspada terhadap apa? Terhadap berita hoaks juga ya. Berita yang belum tentu kebenarannya. Dengan cara bagaimana ya? Ya, dengan cara yang pertama, mencari berita dari sumber yang dapat dipercaya. Tidak langsung percaya dengar cerita atau berita ya. Terus, yang ketiga, mendiskusikan dengan orang tua. Yang keempat, bijak menggunakan media sosial ya. Kita juga harus waspada. Waspada terhadap apa? Di zaman sekarang ini, waspada di dalam menggunakan media sosial, bijak dalam menggunakan media sosial ya. Kita harus memberi komen-komen yang positif dan jangan memberi komentar kalau kita tidak melihat isi dari tayangan tersebut sampai tuntas. Karena apa? Karena itu bisa mensalahartikan. Ya, karena kalau kita salah mengartikan sesuatu, itu apa? Itu bisa berakibat buruk terhadap kita suatu saat nanti. Itu namanya berjaga-jaga. Kita juga harus apa? Bijak di dalam kita membuat status ya. Kita orang Kristen, adik-adik anak Tuhan, pastilah kita harus bijak menggunakan media sosial. Kesimpulan terhadap waspada terhadap bahaya palsu adalah kita harus senantiasa mengandalkan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Siap adik-adik, kita selalu berjaga-jaga dan waspada seperti yang Tuhan Yesus katakan. Anak-anak Tuhan pasti siap. Terima kasih adik-adik. Kita tutup firman ini ya. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kita supaya kita tetap berjaga-jaga, tetap waspada, dan senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat persembahan. Oh iya adik-adik, persembahannya masukkan di dalam amplop. Nanti titipkan mama papa yang sudah berangkat ke gereja dan diserahkan kepada kakak-kakak pembina sekolah minggu. Nah, untuk lagu persembahan kita akan pujikan Terima Kasih Tuhan. Kakak Martin. Terima kasih Tuhan untuk kasih
Adik-adik, kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan lewat persembahan kita. Sekarang, mari persembahan kita serahkan kepada Tuhan lewat doa persembahan dan penutup. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau Kau mesti memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan buat Engkau. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan kekasihan-Mu. Terima kasih juga Tuhan kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Tuhan, untuk selanjutnya kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami ini hingga akhirnya. Oleh karena itu Tuhan, layaklah kami senantiasa bersuka cita memuji Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ibadah kita pada pagi hari ini selesai. Nah, untuk lagu penutup kita akan pujikan lagu Baca Kitab Suci. Kakak Martin. Doa